Halo pejuang SNBT, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penalaran matematika yang terupdate. Di mana untuk kali ini seperti biasa kita membahas penalaran matematika. Terdapat satu bacaan dan di sini ada 4 soal ya. Ini kalau nggak salah updatean hari kedua apa hari ketiga, tapi setahu Kak itu hari ketiga kayaknya ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Untuk itu buat teman-teman tetap stay di channel JQ Math dan jangan lupa di share ya teman-teman ya. Untuk itu kita langsung saja pembahasan video kita kali ini. Kita mulai dari soal yang pertama teman-teman. Di sini teman-teman bisa membaca ya bacaannya di sini. Di sini diketahui pada taman bermain terdapat 6 wahana. Jarak antara wahana bersebelahan adalah 50 meter, kecuali jarak antara wahana L dan B dan antara A dan L keduanya berjarak 80 meter. Wahana P, B, dan L menghabiskan waktu 15 menit, sedangkan wahana J dan A menghabiskan waktu 10 menit. Dan wahana H menghabiskan waktu 20 menit. Kita mulai nih dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, jika lapangan tersebut berdiameter 40 meter, maka luasnya adalah, untuk soal yang pertama di sini termasuk tipe soal yang paling mudah kayaknya ya untuk soal yang ini. Cara pengerjaannya teman-teman diketahui di sini ya, diameternya itu sama dengan 40, maka jari-jari itu sama dengan diameter dibagi 2 ya, berarti 40 per 2 sama dengan 20 meter. Untuk luas sendiri, konsep untuk luas lingkaran itu sama dengan pi dikali dengan r kuadrat. Sehingga di sini pi dikali dengan 20 kuadrat, hasilnya itu sama dengan 20 kuadrat dikuadratkan, hasilnya 400 pi. Dan jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang B. Gimana teman-teman? Ini cukup mudah ya. Ini kalau teman-teman tahu konsepnya nggak nyampe 30 detik harusnya ya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 2 ya teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 2 kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Perhatikan untuk soal nomor 2. Andi ingin pergi dari wahana H menuju L. Berarti dari wahana H menuju L. Dia ingin menghindari kerumunan orang, jadi ia memilih untuk melalui jalur memutar setengah lingkaran. Kebetulan setengah lingkarannya di sini ada 2 ya teman-teman ya. Yang ini sama yang ini ya teman-teman ya. Setengah lingkaran. Tersedia jalan yang menghubungkan langsung 2 wahana. Pertanyaannya di sini adalah jarak terpendek Andi adalah yang mana nih teman-teman? Jarak yang terpendek yang akan dilalui Andi ya, bisa dari sini ke sini atau bisa juga dari sini ke sini ya. Oke, kita perhatikan untuk mengidentifikasi jarak terpendek kita coba cari langsung dua-duanya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini diketahui jarak antara wahana bersebelahan itu adalah 50, berarti sini ada 50. Di sini 50 pi ya teman-teman ya. 50 pi, berarti ini kenapa 50 pi? Maaf, di sini 50 juga. Ingat ini adalah setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran berarti arahnya itu adalah keliling dari setengah lingkaran. Sehingga di sini diameternya adalah 50, jari-jarinya itu adalah 25. Berarti 25 langsung saja maksudnya di sini. Keliling lingkaran itu kan adalah pi kali dengan d ya teman-teman ya. Berarti sini sama dengan 1/2 dikali diameternya 50 itu artinya 25 pi. Berarti sini ada 25 pi. Selanjutnya untuk menuju B ke L, di sini B ke L kebetulan tidak diketahui ya teman-teman ya jaraknya berapa untuk wahana menuju dari B ke L ya. Di sini diketahui teman-teman ya, kecuali jarak antara wahana L dan B yaitu 80 meter ya, artinya di sini 80. Sehingga untuk jarak yang pertama yang kita dapatkan itu adalah
50 tambah 80 itu adalah 50 tambah 80 ditambah dengan 25 pi ya teman-teman ya. Sama dengan 130 ditambah dengan 25 pi. Oke, kita coba aja hitung jarak yang kedua nih teman-teman. Jarak yang kedua di sini untuk mengidentifikasi jarak kedua, H ke P itu adalah 50, P ke A ini adalah 50, sedangkan A ke L ini berapa pi nih teman-teman. Ini seperti sama seperti yang di atas ya, setengah lingkaran ya. Ini diameternya adalah 80, maka setengah pi-nya yang mana nih? Maka setengah lingkaran maksudnya. Ini jarak A ke L. A ke L itu sama dengan setengah dikali pi dikali diameternya itu 80. Hasilnya sama dengan 40 pi. Sehingga untuk jarak yang kedua, ini jarak yang pertama, ini jarak yang kedua yaitu 50 ditambah dengan 50 ditambah dengan 40 pi ya teman-teman ya. Sama dengan 100 ditambah dengan 40 pi. Oke, berarti di sini kebetulan ada dua jawaban yang sama ya teman-teman ya. Mana nih jalur yang terpendek nih? Jarak yang terpendek yang akan dilalui Andi ya di sini ya. Dari kedua hasil ini kita coba identifikasi jalur terpendeknya yang mana ya teman-teman. Untuk yang pertama di sini ada 130 ditambah 25 pi. Ini sama dengan 130 ditambah dengan 25 dikali 3,14 ya teman-teman. Karena nilai pi itu adalah 3,14. Hasilnya itu adalah 208,5. Selanjutnya untuk jalur yang kedua di sini adalah 100 ditambah dengan 40 dikali 3,14 ya. Karena pi-nya 14. Hasilnya di sini adalah 225,6 meter. Dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa jalur terpendek di sini adalah 130 ditambah dengan 25 pi. Untuk itu di sini jawabannya yang D ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di sini bisa teman-teman bisa langsung identifikasi ya teman-teman. Jalur terpendek dari sini langsung sebenarnya bisa langsung diketahui bahwa jalur terpendek itu adalah H ke L tanpa kita mencari langsung dua jalur ya. Karena dari H ke L di sini jalur lingkarannya, setengah lingkarannya itu diameternya hanya 50, sedangkan jalur yang kedua diameternya itu adalah 80. Jadi sebenarnya bisa langsung ya teman-teman ya, bisa identifikasi jalur terpendeknya itu adalah jalur yang pertama. Ini jalur yang kedua. Jadi sebenarnya di sini nggak usah mencari jalur pertama, jalur kedua. Dari gambar teman-teman bisa langsung mengidentifikasi bahwa jalur yang terpendek itu adalah jalur yang pertama. Gimana teman-teman? Untuk soal yang nomor 2 lumayan ya, lumayan mudah sebenarnya. Karena di sini hanya menentukan jarak dan konsep yang digunakan di sini hanya keliling setengah lingkaran. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke soal yang ketiga nih teman-teman. Untuk soal yang ketiga, jika Andi menghabiskan waktu 20 detik untuk berjalan 10 meter, berarti di sini 20 detik ya. 20 detik itu sama dengan 10 meter. Andi berjalan menuju wahana L dari wahana J. Berarti dari L menuju L dari wahana J ya. J melalui A. Oke, berarti sini untuk urutannya jalurnya ya. Untuk jalurnya di sini berarti dari wahana J ya. J menuju P. Kenapa menuju P? Maaf, di sini bukan menuju P, tapi menuju B ya. Menuju B duluan. Karena di sini dari J ke L melalui A. Berarti ini jalurnya ya teman-teman ya. Ini jalurnya. Lumayan keren ya jalurnya di sini ya. J melalui B, selanjutnya melalui A, baru lanjut ke tujuannya yaitu L. Dari sini kita tentukan dulu jaraknya ya teman-teman ya. J ke B itu adalah 50 meter di sini ya, 50. Berarti ini 50
B ke A ini juga 50 ya, karena di sini jarak antar wahana adalah 50 meter. Berarti ini 50. Selanjutnya A ke L. Ini kenapa kita melalui setengah lingkarannya ya teman-teman. Ini maaf salah jalur ya. Harusnya langsung nih teman-teman. Langsung A ke L-nya di sini. Ini langsung ya teman-teman ya. Kita nggak harus melalui jalan yang terjauh. Ternyata ada jalan yang lebih singkat dibandingkan A ke L. Karena di sini pada soal nggak diminta ya jalan mana yang dilalui. Di sini kita ambil jalan yang paling cepat ya. Berarti di sini adalah 80. Berarti ini adalah 80 teman-teman. Jika kita jumlahkan hasilnya itu adalah 180. Pertanyaannya di sini, berapa detik waktu tersingkat? Oh, kebetulan di sini tersingkat ya. Maaf, saya nggak baca nih soal nomor 3. Berarti jalur yang kita ambil yaitu yang mendatar ya, A ke L, bukan yang setengah lingkaran. Karena tujuannya adalah mencari waktu tersingkat. Oke, dari sini kita bisa gunakan konsep perbandingan ya teman-teman ya. 20 detik itu bisa 10 meter, sedangkan 180 meter itu berapa detik nih teman-teman. Berarti kita misalkan dengan X ya. Jadi konsep yang akan kita gunakan di sini adalah konsep perbandingan searah ya teman-teman ya. Konsep perbandingan searah. Kenapa konsep perbandingan searah? Karena waktu 20 detik itu bisa berjalan 10 meter. Artinya jika waktunya bertambah, maka jarak yang akan ditempuh itu juga bertambah. Untuk itu di sini gunakan konsep perbandingan searah. Berarti sini 20 per X sama dengan 10 per 180. Ini bisa kita langsung coret ya. Nolnya ini, setelah itu kita kali silang nih teman-teman. X dikali 1 X, selanjutnya 20 dikali 18 itu adalah 360. Dengan demikian waktu tersingkat yang dapat ditempuh Andi adalah 360 meter. Cukup mudah untuk soal nomor 3 ya teman-teman, karena di sini gunakan materi SD yaitu perbandingan searah. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah 360 meter, tapi di sini dibutuhkan ketelitian dan hati-hati dalam mengidentifikasi bacaan teman-teman. Oke, kita Oke, kita langsung masuk ke soal yang terakhir nih teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Untuk soal yang terakhir itu adalah soal nomor 4 nih teman-teman. Untuk soal nomor 4, perhatikan di sini. Andi dan Echa ingin pergi bersama dan bermain bersama di wahana H. Berarti kita mulai start dari wahana H. Pada pukul 11.00, mereka ingin pergi ke 3 wahana lain. Di sini ada keterangannya juga, yaitu tidak harus bersama. Perhatikan keterangan ini ya teman-teman ya. Kemudian akan bertemu kembali di kantin tepat berada di tengah-tengah wahana A dan L. Berarti tengah-tengah wahana A dan L di sini ada K ya teman-teman ya, kantin. Jika Andi bermain di wahana L ya. Andi bermain di wahana L. Ini ada Andi. Dan laju rata-rata mereka, ini laju rata-rata mereka itu adalah 50 meter per menit. Berarti kecepatan Andi 50 meter per menit, begitupun juga dengan Echa. Pertanyaannya di sini adalah waktu terawal mereka bertemu kembali di kantin adalah. Jadi di sini untuk mengerjakan soal ini sebenarnya mudah teman-teman, karena di sini jalur yang dilalui itu sama. Misalnya kita dari H ke L kita melalui jalur yang ini ya. Ini misalnya jalur yang dilalui oleh Andi nih teman-teman. Ini jalur yang dilalui oleh Andi. Terus karena ada 3 wahana ya di sini ya. Selanjutnya ini jalur yang dilalui Echa teman-teman. Ini Echa. Jika kita identifikasi sebenarnya jalur yang mereka lalui itu jaraknya sama teman-teman. Kayak di sini Andi ini 50, ini juga 50. Selanjutnya dia harus pergi ke L terlebih dahulu nih teman-teman. Karena dia harus main di wahana L ya. Berarti di sini 80. Setelah itu balik lagi ke kantin nih teman-teman. Kalau balik lagi ke kantin berarti setengah ya.
berarti setengah dari 80 yaitu 40. Sehingga untuk jarak yang ditempuh Andi itu adalah 50 H ke P ditambah P ke A itu 50 ditambah dengan A ke L karena diharuskan di sini Andi bermain di wahana L ya, yaitu 80 ditambah dengan dari L dia balik lagi ke kantin, yaitu letaknya di tengah-tengah dari A dan L sehingga di sini 40. Ini jika kita jumlahkan, ini 100 ditambah 120 itu adalah 220 meter ya teman-teman. Begitu juga dengan Eca teman-teman. Eca di sini jalur yang dilalui adalah 50, ini 50, ini 80. Setelah itu dari L ke K ini adalah 40. Jadi untuk Eca di sini juga 220 meter. Karena di sini kecepatannya sama, jaraknya juga sama, jarak yang dilalui Andi dan Eca, maka kita hanya menghitung salah satu aja ya teman-teman sampai mereka bertemu kembali nih. Jadi kita hitung saja di sini Andi ya, yang kita hitung ya di sini ya. Andi yang akan kita hitung nih teman-teman. Oke, untuk perhatikan untuk soal di sini diketahui kecepatan mereka untuk Andi ya, kecepatan dari Andi itu adalah 50 meter ya per menit ya teman-teman ya. 50 meter itu per menit teman-teman. Per menitnya itu kita ubah waktunya menjadi 60 detik ya teman-teman ya. 60 detik teman-teman, 60 detik berarti 50 meter itu 60 detik. Artinya jika jarak yang ditempuh itu adalah 220 meter, berarti sini 220 meter. Waktu yang dibutuhkan di sini berapa detik? Kita misalkan dengan X teman-teman. Dengan X ya teman-teman di sini ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita harus identifikasi lagi ini apakah caranya menggunakan konsep perbandingan searah atau perbandingan berbalik nilai ya teman-teman ya. Kita perhatikan teman-teman di sini 50 meter waktunya 60 detik. Jika jarak yang dilaluinya semakin tinggi, maka waktunya juga semakin tinggi ya. Berarti seperti ini teman-teman. Ini adalah perbandingan searah ya. Berarti 50 per 220 sama dengan 60 per X. Ini kita coret ya teman-teman ya. Berarti dari sini kita dapatkan di sini yaitu 5X kita kali silang sama dengan 6 dikali dengan 22 ya. 6 dikali 22, 6 kali 2, 12, 1, 6 kali 2, 12 tambah 1, 132. Sehingga untuk X ini sama dengan 132 per 5. Hasilnya itu adalah 4 menit. Maaf, di sini adalah 264 detik ya teman-teman ya. 264 detik. 264 detik itu sama dengan berapa menit? Ini kalau nggak salah per menitnya itu 60 ya. Berarti 264 dibagi 60 itu adalah berapa nih teman-teman? 4 menit ya. 4 menit 24 detik nih. 24 detik. Selanjutnya teman-teman, kita perhatikan juga lamanya atau waktu bermain di sebuah wahana ya teman-teman. Perhatikan di sini. Waktu wahana di sini ketambahan dengan waktu wahana teman-teman. Selanjutnya kita tentukan waktu wahana ya teman-teman. Waktu wahana di sini Andi bermain 3 wahana lain selain wahana H ya. Berarti di sini ada waktu dari P karena melalui P ya. Ditambah waktu wahana A ditambah dengan waktu wahana L. Waktu wahana P, di sini waktu wahana P ini berapa menit nih? Wahana P itu 15 menit ya teman-teman, berarti ini 15 ditambah dengan wahana A. Di sini diketahui wahana A, di sini wahana A yang ini nih. Wahana A itu menghabiskan waktu 10 menit, berarti 10 menit ya di sini ya. 10 menit. Dan yang berikutnya wahana L. Wahana L di sini adalah 15 menit ya teman-teman, 15 menit. Totalnya itu adalah 40 menit. Sehingga total waktu selama mereka
selama mereka bermain di wahana, yaitu baik waktu perjalanannya ataupun waktu pada wahana itu sama dengan 40 menit ditambah dengan 4 menit 24 detik ya. Mereka mulai bermain itu adalah jam 11.00, berarti ditambahkan dengan 44 menit 24 detik, itu hasilnya sama dengan 11.44 ya teman-teman ya, 11.44 menit, 11.44 24 detik. Ini harusnya kalau nggak salah jawabannya ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Jawabannya di sini adalah 11 menit, maksudnya jam 11 lewat 44 menit 24 detik. Kebetulan di sini pilihan jawabannya nggak ada ya. Mungkin di sini pilihan jawabannya yang salah opsi atau salah referensi ya di sini, atau mungkin di sini ada kekeliruan teman-teman. Nanti teman-teman bisa komen ya jika salahnya di mana di sini. Kita bisa saling mengisi. Jika ada yang salah, teman-teman bisa langsung komen kesalahannya di mana nih. Gimana teman-teman? Untuk soal nomor 4 ini adalah soal yang paling sulit ya dibandingkan soal nomor 1, 2, dan 3. Gimana teman-teman untuk pembahasan video kita kali ini? Bisa dipahami ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang Kak jelaskan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum mengikuti ujian SNMPT tahun 2024. Kak doakan mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan soalnya dengan baik, dan kedepannya bisa lulus di SNMPT ya, dan masuk kampus impian dari teman-teman. Oke teman-teman, untuk hari ini sekian untuk pembahasan video kali ini. Kau ucapkan terima kasih ya. Oke, untuk hari ini sekian ya teman-teman ya.